konsep diri dengan penyesuaian diri siswa kelas 10 Madrasah Alia Negeri Sidoarjo. Hubungan antara konsep diri dengan penyesuaian diri siswa kelas 10 Madrasah Alia Negeri Sidoarjo. Siswa yang baru memasuki masa pendidikan Madrasah Alia atau MA akan melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan dan suasana yang baru. Permasalahan penyesuaian diri sekolah akan timbul ketika siswa mulai memasuki jenjang sekolah yang baru. Gejala yang muncul tidak lebih dari 6 bulan pertama seperti awal masuk sekolah sering disertai dengan terjadinya gangguan penyesuaian diri pada siswa. Faktor yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Salah satu faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri adalah self-concept atau konsep diri. Konsep diri memiliki peran dalam melakukan penyesuaian diri. Ketika seorang individu memiliki konsep diri yang positif, tentu dia memiliki dan mampu untuk melakukan penyesuaian diri, sehingga tercipta hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Begitu pula sebaliknya. Ketika individu memiliki konsep diri yang salah, maka dia akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyesuaian diri dan dia akan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif serta dapat mengganggu orang lain. Sebelumnya, penelitian tentang penyesuaian diri pada siswa sudah diteliti oleh beberapa peneliti. Di antaranya, penelitian yang dilakukan oleh Latifah 2015 pada santri yang menjadi partisipan sebesar 75,6%. Sebanyak 55 remaja memiliki kategori penyesuaian diri yang tergolong tinggi. Sisanya memiliki kategori penyesuaian diri yang tergolong sedang maupun rendah. Sedangkan hasil penelitian Hidayat 2019 pada kelas 10 MAN 2 Kota Bandung sebesar 76,6%, sebanyak 55 remaja memiliki kategori penyesuaian diri yang tergolong tinggi. Sisanya memiliki penyesuaian diri yang tergolong sedang ataupun rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara konsep diri dengan penyesuaian diri siswa kelas 10 Madrasah Alia Negeri Sidoarjo. Siswa MAN juga menempuh pendidikan formal, di mana dia setara dengan SMA, dan juga memiliki masa tempuh 3 tahun, dari kelas 10 sampai kelas 12. Bedanya, dia di bawah naungan Menteri Agama, dengan kekhasan agama Islam berupa Al-Quran dan Hadis, akidah dan akhlak, fikih, dan baca tulis Al-Quran, serta ilmu pengetahuan dan keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya. Siswa MAN merupakan siswa lanjutan dari SMP atau MTS sederajat. Penyesuaian diri merupakan proses usaha individu yang mencakup respon mental dan tingkah laku hingga dapat berhasil mengatasi kebutuhan, ketegangan, frustasi, dan konflik yang dialami di dalam dirinya. Sedangkan konsep diri adalah sebuah gambaran mengenai dirinya yang terbentuk melalui berbagai pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungannya. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan kuantitatif korelasi, di mana terdapat 2 variabel, yaitu variabel X untuk konsep diri dan variabel Y untuk penyesuaian diri. Studi kasus penelitian ini ada di Madrasah Alia Negeri Sidoarjo dengan subjek seluruh siswa kelas 10, baik itu IPA maupun IPS. Populasi pada penelitian ini sebanyak 420 siswa, dengan sampel penelitian sebanyak 191 siswa Madrasah Alia Negeri Sidoarjo. Teknik penelitian ini adalah teknik probability sampling dengan mengambil sampel menggunakan simple random sampling. Untuk pengambilan skala yang digunakan pada penelitian ini adalah skala Likert, yaitu skala konsep diri dan skala penyesuaian diri. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan program SPSS 16 dengan melihat output uji Kolmogorov-Smirnov. Data dapat dikatakan
berdistribusi normal apabila memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sebaliknya, dapat dikatakan berdistribusi tidak normal apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05. Variabel konsep diri memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,347. Namun, nilai signifikansi yang dimiliki variabel penyesuaian diri menunjukkan kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,022. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebaran data pada variabel konsep diri berdistribusi normal, sedangkan pada variabel penyesuaian diri berdistribusi tidak normal. Penelitian ini menggunakan program SPSS 16 untuk melakukan uji linearitas, yaitu dengan melihat nilai signifikansi pada kolom linearity. Dikatakan linear apabila signifikansi diketahui kurang dari 0,05. Sebaliknya, jika signifikansi diketahui lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak linear. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 terlihat dari hasil uji linearitas nilai F sebesar 298,974 dengan signifikansi 0,000, sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel konsep diri dan variabel penyesuaian diri memiliki hubungan yang linear. Penelitian ini menggunakan teknik korelasi non-parametrik dari Spearman. Sebagai teknik korelasinya dikarenakan salah satu parameter statistik parametrik tidak terpenuhi, yaitu variabel Y atau variabel penyesuaian diri, atau bisa disebut juga persebaran datanya tidak normal, sehingga data yang didapat hanya berlaku untuk populasi penelitian ini saja. Hipotesis yang digunakan pada penelitian ini yaitu adanya hubungan positif antara konsep diri dengan penyesuaian diri. Hasil koefisien korelasi RxY 0,725 dan signifikansi 0,000. Karena signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis diterima, yang artinya terdapat hubungan positif antara konsep diri dengan penyesuaian diri. Hal tersebut berarti bahwa jika konsep diri positif, maka penyesuaian diri juga positif, begitu juga sebaliknya. Sehingga semakin negatif konsep dirinya, maka semakin negatif pula penyesuaian dirinya. Pengaruh variabel X, yaitu konsep diri, terhadap variabel Y, yaitu penyesuaian diri sebesar 57,7%. Hasil ini diperoleh dari R² sebesar 0,577 dikali 100% menjadi 57,7%. Jadi, dapat dikatakan bahwa konsep diri mempengaruhi penyesuaian diri sebesar 57,7%, sedangkan sisanya yaitu 42,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Pada skala konsep diri diperoleh nilai mean teoritik sebesar 91,32 dan deviasi standar sebesar 8,334. Sedangkan pada skala penyesuaian diri diperoleh nilai mean teoritik sebesar 71,53 dan standar deviasi sebesar 7,589. Adapun norma kategorisasi untuk skala konsep diri dan skala penyesuaian diri yaitu yang pertama itu berdasarkan norma kategori tersebut, maka dapat diketahui kategori skor subjek variabel konsep diri dan variabel penyesuaian diri dari jumlah 191 subjek. 14 subjek memiliki konsep diri sangat rendah, 46 subjek memiliki konsep diri rendah, 85 subjek memiliki konsep diri sedang, 34 subjek memiliki konsep diri tinggi, dan 12 subjek memiliki konsep diri yang sangat tinggi. Selain itu, dari sejumlah 191 subjek diketahui bahwa 34 subjek memiliki penyesuaian diri dengan kategori sangat rendah,
69 subjek memiliki penyesuaian diri dengan kategori rendah, 87 subjek memiliki penyesuaian diri dengan kategori sedang, 63 subjek memiliki penyesuaian diri dengan kategori tinggi, dan 9 subjek memiliki penyesuaian diri dengan kategori sangat tinggi. Berdasarkan uraian dari kategorisasi dapat disimpulkan bahwa konsep diri siswa kelas 10 Madrasah Alia Negeri Sidoarjo termasuk dalam kategori sedang. Hal tersebut dapat diketahui dari persentase dan jumlah subjek pada tabel di atas, di mana mayoritas subjek memiliki skor dengan kategori sedang. Analisis data menunjukkan adanya hubungan positif antara konsep diri dengan penyesuaian diri. Diketahui dari nilai koefisien korelasi RxY sama dengan 0,725 dengan signifikansi 0,000, P kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Hipotesis penelitian yang diterima memiliki arti bahwa jika konsep diri positif maka berbanding lurus dengan penyesuaian diri yang juga positif. Sebaliknya, apabila konsep dirinya negatif, maka negatif pula penyesuaian dirinya. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat hubungan positif antara konsep diri dengan penyesuaian diri pada siswa kelas 10 MAN Sidoarjo, di mana RxY sebesar 0,725 dengan signifikansi 0,000, P kurang dari 0,05. Dengan itu dinyatakan hipotesis diterima. Siswa yang memiliki konsep diri positif, maka positif pula penyesuaian diri siswa tersebut. Sebaliknya, siswa yang memiliki konsep diri negatif, maka negatif pula penyesuaian diri siswa tersebut. Konsep diri mempengaruhi penyesuaian diri sebesar 57,7%. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.